Yeay, Shalom Garis Kids. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Siapa di sini yang besok udah masuk sekolah? Hari Selasa, siapa yang masuk hari Selasa? Siapa yang masuk hari Rabu? Siapa yang gak mau sekolah? Gak ada dong, gimana sih? Harus sekolah biar pinter. Nah, oke. BTW, ada yang udah tahu hari ini hari apa? Bulan April. Kalau bulan baru biasanya dapat apa yang baru? Dapat buku baru. Siapa yang udah ambil buku di Kak Iskandar? Udah? Aku mau ingetin sekali lagi, kalau misalkan udah dapet bukunya, jangan sampai hilang atau ketukar. Oke, mantap. Nanti kita baca bareng. Jangan sampai hilang karena satu orang cuman hanya dapat satu buku. Sama nih, aku pengen ingetin lagi. Udah pada duduk di kotaknya masing-masing belum? Sesuai umurnya? Oke, dan jangan lupa jangan ke kotak yang bukan gendernya. Jadi di sini khusus laki-laki, di sini khusus perempuan. Sama jangan lupa name tag-nya, label namanya jangan sampai hilang. Karena nanti mau ditukerin apa? Makanan sama apa? Sama sepatu, benar. Oke, daripada lama-lama lagi, aku mau ajak kalian berdiri. Let's go, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau jingle Charis dulu bareng-bareng. Ayo nih yang di depan nih, ayo berdiri. Berdiri. Ayo berdiri, aku tungguin sampai semuanya berdiri. Harus berdiri semuanya, aku gak mau mulai kalau misalkan masih duduk. Oke, mantap. Sekarang aku mau, karena aku sendiri di sini, aku minta temenin kalian buat jingle Charis. Ada yang mau maju nggak? Tapi sabar, tunggu, aku belum milih. Jadi aku mau satu pasangan perempuan sama satu pasangan laki-laki. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Ngerti nggak? Ayo, coba turunin tangannya dulu. Aku pengen lihat. 1, 2, 3. Kamu boleh. Iya sini, sama yang baju merah. Iya itu kamu. Sini naik di sini. Nanti kamu jingle Charisnya berdua. Oke, sekarang yang laki-laki, turunin tangannya dulu. Angkat tangannya 1, 2, 3. Itu, Jo, sini. Iya kamu sini. Josia. Sama siapa? Iya kamu sini. Nah, itu. Bukan ini. Oke. Kok kamu turun? Panggil. Ya udah, siapa nih yang mau gantiin dia? Cewek. Yang cewek, yang perempuan. Yang perempuan ada yang mau lagi, satu lagi. Ya udah kamu sini. Oke. Kamu nanti jingle Charisnya berdua, kamu jingle Charisnya berdua. Oke? Yuk. Kita mau jingle Charis, kalau udah hafal kita nyanyi bareng-bareng lagunya sambil gerakin gerakannya. Oke, dengan musiknya. Musiknya Kak.
silakan duduk. Silakan duduk. Aku mau coba semangat kalian nih. Charis Kids. Lebih semangat lagi. Charis Kids. Oke, yang siap memuji nama Tuhan, tos kanan kirinya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Yuk sama-sama yuk kita tepuk tangan bareng-bareng. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus apa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Kita nyanyi lebih dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut dan lebih apa? Kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tepuk tangan bareng-bareng yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Saya. Yang siap memuji nama Tuhan? Kita jongkok dulu, kita jongkok. Jongkok dulu. Kita jongkok. Hitung sampai berapa nih? Sampai 100? Boleh sampai 100? Oke, aku hitung sampai 100 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya haleluya. 100. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan bareng-bareng yuk.
tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Charis Kids. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Yuk sama kita tepuk tangan bareng-bareng. Kita mau angkat pujian ini bareng-bareng dari awal. Begitu besar kasih, begitu besar kasih, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Charis. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Charis Kids, silakan. Oh, lebih kencang lagi. Kasihnya siapa? Oh, 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 tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, oh, sekali lagi. Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Give me one silent clap. Oke. Di sini ya, aku mau tanya nih, siapa yang bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat baik? Saya, puji Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu di pihak kita? Saya. Yuk, yang sama-sama bersyukur Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kita, selalu buat kita. Aku mau ajak adik-adik berdoa. Kita lipat tangannya.
Lipat tangannya, tutup matanya. Kalau masih ada yang bercanda, dicolek bilang "Shh." Oke. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kebaikan-Mu atas kebaikan-Mu buat kami. buat kami. Kami boleh Kami boleh berkumpul berkumpul untuk beribadah untuk beribadah di Charis Kids. di Charis Kids. Sebentar, Sebentar kami ingin kami ingin mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan berikan Tuhan berikan hati yang siap hati yang siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Angkat tangannya, kita mulai angkat pujian ini ya. Terbaik dari Bapa diberikannya, Dia akan menyayangkanmu
Julius ke depan. Kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Ayo ke depan sini, ke depan. Enggak di belakang. Kamu harus di depan. Ayo, angkat yuk. Angkat semuanya. Untuk adik-adik yang di rumah, dipersiapkan elemennya ya. Cracker dan sirupnya. Yuk. Julius. Yuk. Yuk sama-sama. Ayo nggak ada yang duduk. Bangun semuanya. Yuk. Sama-sama kita doain ya. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa menyembuhkan kami, memberikan kami tubuh yang sehat, kuat, cerdas, dan berhikmat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan. Yuk kalau udah kita angkat ya anggurnya. Yuk Riel, yuk. Ayo angkat anggurnya, sama-sama kita doain. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kami di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh keselamatan, kami diampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Kami dilayakkan, dikuduskan, disucikan, dan kami layak untuk menerima semua berkat, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Yuk hari ini kita mau belajar apa nih? Tentang apa? Siapa yang tahu? Ah, iyalah pasti. Pinter, kasih karunia. Pinter. Kak, kita lihat dulu yuk slide-nya yuk Kak. Apa sih kasih karunia? Nah, kasih karunia, siapa yang tahu kasih karunia apa tuh? Apa sayang? Hah? Bukan. Apa? Ayo apa? Siapa yang tahu kasih karunia apa? Kita belajar sama-sama ya. Satu hari Tuhan Yesus lagi mengajar banyak orang beserta dengan murid-muridnya. Dia duduk, terus dia kasih cerita perumpamaan. Ceritanya tentang apa? Tentang orang yang diupah untuk memanen anggur. Nih kita lihat slide-nya ya pertama ya. Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kapan Yesus keluar rumah untuk cari pekerja? Kapan? Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar tuh kira-kira jam 6 deh gitu deh, taruh deh ya. Jam 6. Ya udah pagi. Satu hari tuannya ini mau manen anggur. Dia punya kebun anggur yang luas banget. Udah mulai berbuah anggurnya. Udah mesti dipanen. Anggur kalau nggak cepet-cepet dipanen, tanaman nggak cepet-cepet dipanen, busuk. Nah, ini belum busuk nih, lagi baru dipanen nih. Jadi dia pagi-pagi banget dia keluar, dia ke pasar, dia cari orang yang mau bekerja sama dia. Dia lihat ada orang yang duduk-duduk. Kamu mau gak jadi pekerja saya untuk manen anggur, kata dia. Yuk slide Kak, next. Tuh, pada pagi hari dia bertemu dengan para pekerja dan bersepakat dengan mereka mengenai upah atau gaji yang akan mereka terima. Yaitu upah 1 dinar untuk 1 hari. Jadi dia cari orang, dapat, terus dia bersepakat
dia ngomong nego, yuk mau gak kamu jadi pekerja saya, ambilin anggurnya. Oke, kata dia, berapa gajinya? Berapa tadi dibilang? 1 dinar. Taruh deh ini ya duitnya nih, 1 dinar. 1 dinar ya, oke. 1 hari ya, seharian, oke, salaman. Bersepakat ya, bersepakat tuh artinya janji, berjanji, udah. Janji ya 1 dinar 1 hari, iya, dah. Hai, ya dulu iya koin. Nah terus udah nih, udah dapat nih orang-orang ya yang kerja di kebunnya pagi-pagi. Next Kak. Kira-kira pukul 9 pagi dia keluar lagi dan melihat ada orang-orang yang menganggur atau tidak bekerja di pasar. Dia berkata kepada mereka untuk pergi ke kebun anggurnya dan apa yang pantas akan kuberikan kepada mereka. Jadi kira-kira jam 9 pagi si tuannya ini keluar lagi. Dia jalan-jalan di pasar, dia ngelihat orang, ada yang bengang-bengong gak kerja. Terus dia tanya, yuk kenapa gak kerja? Gak ada yang ajakin ai kerja. Ya udah kalau gitu, mau gak yuk kerja di kebun anggur ai, petikin anggur. Oke deh. Terus ada ngomong gak? Ada janji gak? Sepakat gak? Bilang 1 dinar 1 hari. Ada gak tulisan di sini? Gak ada ya. Gak ada bilang upah yuk, ai bayar nanti 1 dinar. Gak ada ngomong gitu. Cuman ngomong ayo kerja di tempat ai. Nanti ai kasih upah sesuai apa yang mau ai kasih, kata tuannya. Lalu mereka bilang oke. Kalau gitu yuk kita kerja daripada nganggur. Mereka kerja di kebunnya. Next Kak. Nah lihat, kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 sore, tuan rumah itu pergi keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Dia melihat orang-orang yang tidak bekerja dan meminta mereka bekerja di kebun anggurnya tanpa ada kesepakatan berapa mereka akan dibayar. Dan orang-orang itu pun pergi lalu bekerja. Nah jam 12, jam 3 si tuan itu keluar lagi ke pasar. Terus dia lihat ada yang nganggur duduk-duduk. Ngapain nganggur? Nggak ada kerjaan. Ya udah kalau gitu yuk ke kebun ai, petikin anggur. Nanti ai kasih yuk upah. Oke deh kata dia. Tapi tidak ada kesepakatan, nggak ada perjanjian mau dikasih berapa. Cuman dibilang nanti ai kasih yuk duit setelah you selesai kerja. Oke, kata dia. Udah mereka kerja. Next Kak. Siapa yang mau baca? Nah ayo sini. Udah bisa kan? Udah bisa baca kan? Matius 20 ayat 6 sampai 7. Kiranya pukul 5 pagi bekang ia keluar lagi dan mendapatkan orang yang lagi pula, lalu berkatanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupahi kami. Katanya kepadanya, mereka pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Good. Ayo next ya. Nih lihat ya. Matius 20 ayat 6 sampai 7. Pintar ya Dede ya. Meskipun ada yang salah-salah. Tapi udah berani, pintar. Lihat deh. Kira-kira pukul 5 petang dia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Lalu kata tuan itu kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Nah, jam 5 petang. Jam 5 petang tuh sore apa pagi? Sore, pintar. Jam 5 sore dia keluar lagi. Dia lihat orang-orang nganggur. Kok nganggur? Iya, nggak ada yang nawarin kerjaan. Ya udah kalau gitu, ayo ke kebun anggurku.
nanti ai gaji yo. Nah mereka lalu pergi ke kebun anggurnya. Itu jam 5. Berarti tadi ada berapa sesi? Pertama, pagi-pagi jam 6. Terus kedua jam berapa? Jam 9. Nggak denger ya tadi ya. Terus ketiga jam 12. Keempat jam 3. Kelima jam berapa? Jam 5. Jadi ada 5 sesi. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sama jam 5. Nah kita lihat ya, mereka digaji berapa ya. Next Kak. Lihat. Kelompok pekerja yang terakhir ini juga tidak ada kesepakatan. Yang jam 5 juga nggak ngomong mau dapat jam berapa, mau dapat berapa duit. Berapa banyaknya upah yang akan mereka terima, tetapi mereka tetap pergi bekerja dan bekerja di kebun anggur itu. Jadi yang jam 5 juga nggak ngomong mau dapat berapa duit, tapi mereka tetap pergi kerja. Next Kak. Nah nih, ketika malam dan waktu bekerjanya udah habis, tuan rumah memanggil semua pekerja untuk membayarkan upah mereka semua, dimulai dari kelompok yang masuk terakhir hingga kelompok yang masuk pertama. Nah, jam 6 udah selesai waktu kerja. Dipanggil. Kelompok yang jam 5 sini. Kelompok yang jam 3 di belakangnya. Kelompok yang jam 12 di belakangnya lagi. Kelompok yang jam 9 di belakangnya lagi. Kelompok yang jam 6 paling belakang. Nah, mereka mau dibayar nih. Ya, yuk kita lihat. Berapa sih dibayarnya? Next Kak. Datanglah mereka yang mulai bekerja. Kira-kira pukul 5 sore mereka menerima masing-masing berapa? 1 dinar. Yang jam 5 dapat 1 dinar. Ya, yuk next Kak. Berikutnya, datang kelompok yang pertama bekerja sejak Berikutnya datang kelompok yang pertama bekerja sejak pagi-pagi. Mereka mengira akan mendapat lebih banyak karena yang kerja pukul 5 sore dapat 1 dinar. Tetapi mereka masing-masing ternyata juga dapat berapa? 1 dinar. Aku perlu orang. Oke, Dedek sini. Dedek. Siapa lagi yang mau? Oke, yuk kakak sini. Ayo kakak, ayo. Ayo cepet sini. Ya, ayo. Cepet kamu. Yuk, Dedek, yuk sini. Ayo. Yuk. Ini kelompok yang jam 5. Amabel kelompok yang jam 3. Ayo, Dedek. Enggak, 6 kan udah kelar. Ini kelompok yang jam 12. Sini, ngapain? Siapa lagi yang mau? Ayo, sini. 5, 3, 12, 9. Yang pagi, ayo sini keluar. Sini, paling akhir. Oke. Yang ini jam berapa? Jam 5. Yang ini jam berapa? Jam 3. Yang ini jam berapa? 12. Ini jam 9. Kalau ke Emma jam 6 pagi. Nah, waktunya mau dibayar. Mau dapat duit. Berapa duit gak, Arcelo? Kamu udah tahu duit sih? Kecil-kecil. Oh, pada tahu duit loh. Lihat. Yang jam 5 dapat berapa? 1 dinar. Sini, pegang 1 dinarnya, kasih, lihat. Nah, terbalik gak? Enggak. Yang jam berapa kamu? Jam berapa? 3. Amabel dapat berapa jam 3? 1 dinar juga. Kasih lihat, 1 dinar. Kamu jam berapa? Kamu jam 12. Dapat berapa? Kasih lihat dong. Kasih lihat, 1 dinar juga. Kamu jam berapa? Jam 9. Kasih lihat,
dapat 1 dinar? Emma jam berapa? Jam 6 pagi 1 dinar. Nah, lihat, kasih lihat semuanya. Dapat berapa, kasih lihat? Hah? Dapat berapa adik-adik? 1 dinar. Ada gak dapat yang lebih? Gak ada ya. Semuanya 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Apa sayang? Iya, dah. Lihat. Padahal ini kerjanya jam 5. Cuman kerja 1 jam. Ini kerjanya jam 3. Cuman kerja 3 jam. Ini kerja jam 12. Cuman kerja 6 jam. Ya. Ini kerja jam 9. Berapa? 9 jam. Ini kerja jam 6. Mau jam 12 jam kerjanya loh. Jadi banyakkan yang mana yang kerja? Nih, paling banyak. Yang ini kerja makin dikit, makin dikit, makin dikit, makin dikit. Tapi dibayarnya sama semua. Marah gak yang ini? Marah lah. Orang aku kerjanya paling lama loh. Dijemur matahari paling lama loh. Kok aku dapat cuma 1 dinar? Sedangkan yang ini cuman kerja 1 jam, enak-enakan dia dapat 1 dinar. Iya gak? Nah, iya. Yuk balik lagi. Ayo balik lagi ke tempat duduknya, bawa aja. Nah, adil gak menurut kalian? Adil gak? Enggak adil ya. Karena yang jam 6 pagi kerjanya lebih panjang. Terus mereka marah gak yang jam 6? Coba next Kak. Nah, nih yang jam 6 pagi marah-marah nih. Katanya mereka yang masuk terakhir, tuh yang jam 5, hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tuh, yang jam 6 ngomong, mereka yang jam 5 itu cuma kerja 1 jam. Kita yang dari pagi itu kena sinar matahari, capek ambil-ambilan anggur. Masa dibayarnya cuma 1 dinar juga? Nah, marah-marah mereka. Terus next, apa jawab tuannya? Nah, nih panjang. Siapa mau bantuin kakak? Vander, Vander. Bacain, ayo Vander. Ayo baca Vander. Baca. Matius 20 ayat 13 sampai 16. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Ambillah bagianmu dan pagilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau ihatikah engkau karena aku merhati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oke, thank you Vander. Nah, lihat. Ayo stop ke depan. Lihat, nih kata tuannya nih. Lalu tuannya bilang begini, emangnya aku nggak adil ya kalau menurut you ya? Kan inget gak waktu pagi-pagi kita ngomong, kita sepakat, kita janjian salaman, upah kamu berapa 1 hari? Upahnya berapa tadi pas janjian? 1 dinar. Apakah aku kurangin upahmu? Enggak kan? Ini loh, Aida kasih you 1 dinar. Tapi yang lain yang masuk setelah engkau, itu terserah Ai dong. Ai mau kasih 1 dinar kek, mau kasih 2 dinar kek, terserah Ai dong. Kan uangnya Ai. You iri ya? Katanya. Gak boleh dong. Kan kita gak ada sepakat sama yang masuk setelah you. Terserah Ai mau kasih berapa.
Nah, tuh. Demikianlah yang terdahulu yang dapat datang jam 6 jadi yang paling akhir katanya. Yang paling akhir jadi yang paling depan. Nah, terus apa sih maksud perkataan tuannya ini? Yuk kita lihat yuk Kak. Dari kelompok pekerja-pekerja yang pertama, mereka sepakat dengan tuan rumah. Apabila bekerja di kebun anggur akan mendapatkan upah 1 dinar untuk 1 hari. Mereka menerima sebanyak yang mereka sepakati. Nah, yang kelompok jam 6 udah sepakat. Udah janjian, dapat 1 dinar sehari ya. Udah, dapat gak? Dapat ya, sesuai dengan perjanjian. Next Kak. Sedangkan kelompok pekerja lainnya datang bekerja tanpa mengikat perjanjian atau kesepakatan pemberian dari tuan rumah. Mereka hanya pergi bekerja dan percaya atas perkataan tuan rumah itu bahwa apa yang pantas akan diberikan pada mereka. Nah, untuk nextnya yang jam 9, 12, 3, 5, mereka tidak ada perjanjian. Mereka cuma percaya sama tuannya. Tuannya bilang, ayo ke kebunku, nanti I kasih duit. Oke, mereka percaya. Terserah deh mau dikasih berapa, yang penting I bekerja, I dapat uang. Nah, mereka makanya dapat yang namanya belas kasihan dari tuannya ini. Dikasihlah sama 1 dinar. Nah, next Kak. Ketika mereka diberikan upah, mereka menerima sebanyak yang tuannya kehendaki untuk mereka terima. Jadi mereka nggak ngomong nanti I dikasihnya sama ya sama yang jam 6 ya. Enggak. Mereka cuman ya deh I percaya deh, nggak apa-apa deh dikasih berapa. Yang penting I bisa bekerja dapat uang. Nah makanya tuannya kasih. Sebanyak yang tuannya mau kasih. Lihat tuh. Ini namanya murah hati gak tuannya? Iya ya, murah hati ya. Dikasihnya sama yang jam 6. Next Kak. Nah, lihat. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut? Ketika kita mengatur Tuhan atau memberikan ukuran kepada Tuhan, berdasarkan banyaknya yang udah kita lakukan, kita sama seperti kelompok pekerja yang pertama yang tidak bergantung kepada kemurahan hati Tuhannya. Nah, nih, kita belajar dari kelompok yang jam 6. Ketika kita ngatur Tuhan, bilang gini, Tuhan, I kan udah belajar, I udah jadi anak baik, I mesti dapet mainan loh Tuhan. Misalnya apa? PS 5. Tuhan mesti kasih I PS 5. Karena I udah belajar, udah jadi anak baik. Nah, Tuhan kasih gak? Kasih, karena Tuhan lihat kamu baik. Oh ya udah, nih PS 5. Tapi sebenarnya Tuhan mau kasih yang lain. Di belakang Tuhan nih ada banyak hadiah, tapi you cuma minta PS 5. Rugi gak? Rugi gak? Rugi. Nih loh, di belakang Tuhan banyak mainan loh, gudangnya banyak loh. Tapi you cuma minta PS 5. Jadi Tuhan bilang, oh ya udah, kalau gitu you bilang karena you hebat, you kuat, you pintar, you cerdas, you bisa melakukan segala sesuatunya sendiri atas kekuatan kamu. Makanya aku layak Tuhan, aku pantas dikasih hadiah. Nah, kamu pakai ukuran itu untuk ngatur Tuhan. Gitu. Orang yang jam 6, dia ngatur Tuhan. Aku hebat, aku udah kerja sesuai dengan kemampuanku. Jadi aku layak menerima. Jadi cuma dapat segini. Cuma dapat PS 5. Padahal banyak nih mainan di gudang Tuhan. Nah, untuk yang orang-orang selanjutnya kita lihat apa yang dapat kita pelajari. Next Kak. Sedangkan pekerjaan yang lain mereka seperti orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Tidak mengandalkan apa yang pantas diberikan bagi mereka berdasarkan pekerjaan mereka. Tetapi hanya bergantung dari kebaikan tuannya. Nah, untuk orang-orang yang jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5. Mereka itu enggak ngomong sama tuannya. Tuhan, aku udah kerja keras, aku udah habis-habisan, you kasih I duit. Mereka enggak ngatur kayak gitu, tapi mereka bilang, Tuhan, seberapapun yang Tuhan mau beri, aku terima. Jadi mereka hanya mengandalkan kasih karunia dan belas kasihan
tuannya. Nah itu juga yang harus kita pelajarin, gitu yang kita harus lakukan sama Tuhan. Jangan kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, you kasih ai begini ya, nanti ai begini sama you. Nanti ai jadi anak baik, ai nggak nakal, tapi you kasih ai ini ya. Ah, itu namanya nego. Namanya ada atur-aturan, ngaturin Tuhan. Nggak boleh. Nih, mereka yang terima upah karena belas kasihan, mereka nggak ngatur tuannya, tapi dikasih 1 dinar juga. Next Kak. Lihat, kita tidak layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan sebelumnya. Tetapi karena kasih karunia Allah dan kebaikannya kita jadi dilayakkan karena semua yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib buat kita, bukan karena apa yang kita kerjakan selama ini. Kakak pernah bilang kan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua yang jelek udah diambil sama Tuhan Yesus. Apa sih yang jelek? Dosa-dosa, terus apa lagi? Sakit, penyakit, kesedihan, kesengsarahan. Apa? Terus kebangkrutan, semuanya yang jelek-jelek udah diangkat sama Tuhan Yesus, ditaruh di badannya sampai dipecutin, luka-luka, robek-robek, itu semua kutuknya diambil sama dia, diserap di atas kayu salib. Tuhan Yesus dipantek, disalib, mati. Kalau semua yang jelek udah diangkat, tinggal yang baik. Jadi sebenarnya kita itu enggak layak, enggak pantas terima yang baik. Sebenarnya kita enggak layak. Tapi karena Tuhan Yesus mau naik di atas kayu salib, sudah ambil semua yang jelek, serap semua yang jelek ke dalam diri dia, dan dia mati. Dia bilang udah selesai semua kutuknya. Jadi tinggal yang baik. Nah, karena kita nggak layak, Tuhan Yesus mau mati buat kita, tapi Tuhan Yesus ambil semua yang jelek, tinggal yang baik kasih ke kita. Itu namanya kasih karunia. Jadi apa tadi kasih karunia? Semua hal yang baik yang sesungguhnya tidak layak kita dapatkan, tapi Tuhan berikan. Lagi, apa kasih karunia? Semua hal yang baik yang tidak layak kita dapatkan, tapi Tuhan berikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh ya. Kamu dapat iPad dari mami papi, kamu main. Kamu main, tiba-tiba iPad-nya jatuh. Prak! Pecah. Nangis gak? Pastilah nangis. Malah gak nangis. Karena papanya marah, betul. Pecah, prak. Lah, bisa main gak? Begitu kamu lihat, aduh kacau nih. Pasti kena ngomel nih, pasti kena ngomel. Nah terus kamu nungguin jam 5 papi mami pulang. Hati kamu takut gak? Takut kan? Pasti kena marah ini. Pasti ini kena marah. Pasti. Nah, jam 5 pulang. Teng. Papi mami buka pintu. Dede, aduh, ini udah tok. Gemeteran. Gimana ini ya? Terus papi mami udah masuk, taruh tas, kamu ngomong. Papi, mami, sorry nih. Ini Dede pecahin iPad-nya. Tuh lihat tuh. Jadi pecah. Jadi 2 karena jatuhnya kenceng, prak. Nah, langsung prak. Jatuhnya kan kenceng ceritanya. Nah, terus mustinya papi mami marah gak? Mustinya marah karena iPad itu mahal harganya. Dia pasti marah. Mustinya dia gini, Dede, kamu ya, gimana caranya ini bisa kayak begini? Ayo, pasti begitu. Tahu kan kalau papi mami marah kayak gimana? Bisa 3 hari. Aduh. Tapi ternyata enggak. Papi malah ngomong gini sama mami. Ya udah Dede, nggak apa-apa. Nanti papi beliin lagi yang bagus. Tapi kamu pakainya harus hati-hati, harus tanggung jawab. Nah, enak gak?
tolong. Ternyata nggak kena ngomel, malah mau dibeliin yang lebih bagus. Nah itu kasih karunia tuh kayak itu. Kita nggak layak terima iPad yang lebih bagus karena kita udah jatohin, udah rusakin. Tapi ternyata papi mami nggak marah, nggak hukum kita, malah kita diberikan yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah kasih karunia seperti itu. Semua hal yang baik yang sebenarnya nggak layak kita terima, tetapi Tuhan kasih. Ini namanya kasih karunia. Next Kak. Tuh, di sini dibilang 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi kau. Oke. Nah, di sini dibilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini maksudnya apa? Ketika kita lemah, ketika kita takut, ketika kita sedih, kita mohon perlindungan Tuhan. Mohon Tuhan tolong belas kasihan-Mu turun supaya aku mampu menyelesaikan masalah. Saat itu Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, kasih karunia yang sebenarnya kamu gak mampu, jadi kamu mampu untuk mengatasi permasalahan itu. Itu yang disebut cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kemampuan yang Tuhan berikan buat kalian untuk bisa menyelesaikan masalah. Ini artinya nih, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Next Kak. Hari ini kita belajar untuk bergantung pada kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Dengan begitu kita percaya kita akan menerima lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Nah, di sini kita belajar siapa yang mau mau berasa hebat di depan Tuhan. Jadi bilang, Tuhan gak perlu tolong saya, aku bisa selesaikan ini semua. Siapa yang mau kayak begitu? Gak boleh ya. Nanti kamu gak bisa nyelesain karena kamu mengandalkan kekuatan. Tapi ketika kamu bersandar sama Tuhan, bilang, Tuhan aku cuma minta belas kasihan-Mu, kasih karunia Tuhan, supaya aku bisa selesain semuanya. Nih, Tuhan akan berikan kasih karunia-Nya untuk memberikan kita kekuatan menyelesaikan segala sesuatu. Yuk next Kak, masih ada kah? Udah gak ada. Yuk. Ya itu nanti buat kamu. Udah siapa yang mau activity? Activity-nya ngapain tuh? Nyari itu ya jalan ya? Oh iya. Yuk sama-sama yuk kita ngomong yang kencang apa dek? Nah pinter. 1, 2, 3. Aku hebat. Aku kuat. Aku pintar. Aku berhikmat. Aku indah. Aku anak yang paling, mana suaranya? Yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku berkenan di hadapan Bapa di surga. Yuk, ayo kita mau doa ya sama-sama. Ayo. Kakak Del. Yuk, doa. Tangannya lipat, doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah ditabur, kiranya firman itu jatuh di tanah hati anak-anak-Mu yang subur, berakar dan berbuah di dalam-Mu, menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, menjadi rema dalam kehidupannya. Berkati mereka, sertai perjalanan hidup mereka, kemanapun mereka pergi, malaikat pelindung menyertai, menjaga mereka, menutup bungkus mereka, sehingga mereka aman terlindung di dalam penjagaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu, apa saja yang diperbuat mereka jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. God bless.